أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabi ahlil fadaili wal karamat. Segala puji bagi Allah pemirsa yang kembali mengumpulkan kita atau mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku. Alhamdulillah, Masya Allah pemirsa, tidak terasa kita tinggal beberapa hari menghadapi atau menyambut tamu agung nan mulia, yaitu Syahrul Ramadan atau Syahrus Siyam atau yaitu bulan Ramadan yang suci dan mulia. Pertanyaannya, apa saja yang sudah kita persiapkan dalam diri kita menyambut bulan suci atau tamu agung nan mulia ini, bulan Ramadan. Inilah pemirsa tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini Damai Indonesiaku, yaitu persiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Alhamdulillah pemirsa, nanti kita akan membahas tema ini dengan sangat menarik, dengan sangat panjang, dengan asatidz kita, dua narasumber, dua guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Fahmi Salim dan Ustadz Jailani. Insya Allah nanti kita akan membahasnya di segmen 2, di segmen 3 dan juga 4. Namun sebelumnya kita akan menyimak terlebih dahulu tausiah atau muqaddimah yang akan disampaikan dua guru-guru mulia kita. Pemirsa, disiarkan dari Masjid Al-Muhajirin Jalan Kelapa Kuning Raya, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Inilah Damai Indonesiaku. Di segmen 1 ini Ustadz Jailani akan menyampaikan tema tentang pentingnya menyambut tarhib Ramadan. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita semuanya senantiasa dalam limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhina fillah al-mukarram wal muhtaram Ustadzuna al-fadil al-Ustadz Fahmi Salim yang sama kita hormati dan sama kita muliakan. Pada kesempatan hari ini tema kita amat sangat menarik, yakni menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang mulia. Alhamdulillah. Bapak Ibu, para pemirsa yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sama kita ketahui, ada dua hal. Pertama, kalau kita bicara puasa, puasa itu diperintahkan kepada umat manapun. Bahkan
sebelum umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana tuh sama kita tahu? Ayatnya yang berbicara, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min la'allakum kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang dulu juga diperintah buat puasa. Benar apa benar? Jadi puasanya mah sama. Yang menarik bulannya nih. Ramadan khusus diberikan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Umat terdahulu dikasih enggak? Sepanjang saya tahu kayaknya kagak ada. Kalau saya salah mah ntar yang lempengin Ustadz Fahmi dah. Insya. Jadi Ramadan kemuliaannya nih khusus diberikan untuk umat Rasulullah. Umat yang lain enggak ada. Oleh karenanya rugi kalau orang tidak mempersiapkan kedatangan daripada bulan Ramadan. Makanya salafun salihun, ulama-ulama salaf, para sahabat, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyambut daripada bulan Ramadan. Persiapannya beberapa bulan sebelumnya, minimal 2 bulan sebelum masuk Ramadan udah baca doa. Assalamualaikum. Benar apa benar? Tuh imam di musola tuh juga begitu dibaca doanya. Pasti disempilin tuh. Allahumma barik lana fi rojaba. Rojak tanah. Ada. Wa sya'bana wa baligna Ramadan. Tuh doanya. Ini asal udah rojak tanah aja dah lu. Makan baik sih. Ya Allah berkahilah kami di bulan tuh dan juga Sya'ban wa baligna Ramadan. Tuh kata baligna tuh. Dan sampaikanlah kami ya Allah, tolong mohon saya biar saya bisa ngerasain bulan Ramadan. Saking pengennya masuk Ramadan, punya harapan yang tinggi kepada Allah agar kemudian dia bisa melaksanakan amal-amal saleh di dalam bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Ntar bagaimana selanjutnya? Insya Allah dilanjutkan oleh guru kita Ustadz Fahmi Salim. Wallahu a'lam bis. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan, dipaparkan Ustadz Jailani ketika kita menyambut tamu agung atau mempersiapkan tamu agung. Di antaranya doa yang sangat populer sekali disampaikan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ma'a Ramadan. Lalu pertanyaannya, apa saja secara fisik ataupun mental ketika kita mempersiapkan bulan suci Ramadan? Apa saja yang disiapkan dalam diri kita? Insya Allah Ustadz Fahmi Salim akan menyampaikan di segmen 2 nanti. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah di Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, paparan dan juga wawasan yang disampaikan oleh Ustadz Jailani tadi tentang pentingnya menyambut atau tarhib Ramadan dengan memperbanyak doa, diantaranya untuk kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan. Insya Allah, alhamdulillah beberapa hari lagi pemirsa kita akan bertemu dengan tamu agung nan mulia. Pertanyaannya, persiapan apa saja yang akan kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan? Ustadz Fahmi Salim insya Allah akan menyampaikan kepada kita semuanya menyambut atau persiapan menyambut bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra as-siyami wal qiyami wal Qur'an. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muhajirin, sehat semuanya? Siang-siang masih semangat? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Ustadz Haji Jailani, para guru, para alim, para ulama, dan seluruh pemirsa Damai TV One yang insya Allah mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Setiap perlombaan mesti ada pemanasan sebelumnya, betul? Insya. Bapak Ibu kalau mau lari sprint, mau lari pagi, nggak bisa langsung lari tiba-tiba langsung cepat begitu. Nggak bisa. Bukannya sehat, bukannya seger badan kita, yang ada malah sakit kalau kita mulai olahraga langsung main aja lari. Ada namanya perenggangan otot. Maka kita menyambut bulan suci Ramadan bukan hanya senang, bukan hanya gembira, tapi harus ada persiapan-persiapannya, betul? Apa persiapan yang harus kita miliki? Pertama, persiapan rohani. Siapkan hati, siapkan jiwa kita untuk menyambut datangnya bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan turunnya Al-Quran. Artinya apa? Kita harus sambut bulan Ramadan ini dengan apa? Mulai dari sekarang udah buka lagi tuh Qurannya. Woi, jangan ditekuk-tekuk aja ente. Yang ditekuk cuma bagian halaman surat Yasin. Woi, yang lain dibuka juga. Ya, insya. Biasa mushaf ada di rak-rak udah berdebu. Ayo rapiin lagi. Dilap lagi. Kasih wangi-wangi lagi, insya Allah. Rohani kita harus kita hidupkan. Ilmu kita harus kita mantapkan. Ilmu tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Sehingga kita tergerak dan termotivasi untuk maksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Ilmu tentang hukum ibadah puasa. Tentang hukum tarawih. Bagaimana kalau perempuan itu haid, perempuan itu ada uzurnya, kalau kita sakit, kalau kita musafir, ini jadwal Ustadz Jailani ini bulan Ramadan, waduh, keluar mulu. Gimana musafir tuh? Ya, puasa boleh, nggak puasa diganti dengan hari lain. Sakit boleh kita tinggalkan puasa dengan niat nanti diganti pada hari fa'iddatun min ayyamin. Maka kita mempelajari ayat-ayat tentang ibadah puasa, mulai dari keutamaannya, hukum-hukumnya, bagaimana itu dari awal 183 surah Al-Baqarah sampai 188 surat Al-Baqarah. Juz berapa itu? Woi, juz 2. Ya, ingat 183 sampai 188 itulah ayat-ayat yang berkaitan langsung dengan ibadah bulan puasa Ramadan. Baca, dengerin, lihat bagaimana tentang hukum-hukum yang ada di dalam ibadah bulan puasa. Insya, maka itu kita harus persiapkan mental kita. Siapkan mental karena kita akan berjuang. Kita ini bulan puasa berjuang melawan hawa nafsu. Kata Nabi SAW, raja'na minal jihadil asghar. Kita baru pulang, baru selesai memenangkan jihad kecil. Perang Badar itu kata Nabi jihad kecil. Dan di hadapan kita akan menghadapi jihad yang akbar. Yaitu jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu.
maka perlu kita siapkan mental. Insya yang tadinya tiap hari, tiap saat kita dengerin apa kata maunya setan. Nah mulai sekarang kita mulai singkirin. Kita jangan lagi dengerin hal-hal yang melalaikan kita dari zikir kepada Allah. Karena kita akan menghadapi jihad yang paling besar, jihad melawan hawa nafsu di bulan suci Ramadan. Dan waktunya enggak sebentar, bukan 1-2 hari, 30 hari. Maka mental kita harus kita siapkan, banyak doa, perbanyak ibadah sunnah. Insya Allah kita dapat menyambut bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pemaparan dari Ustadz Fahmi Salim bagaimana kita telah tercerahkan atau mendapatkan pencerahan. Ternyata bukan hanya persiapan fisik saja. Dengan selama ini mungkin kita melatih dengan berpuasa sunnah beberapa bulan sebelum kita menyambut bulan Ramadan. Ternyata juga persiapan mental yang harus kita lakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Saya yakin pemirsa di segmen 3 dan juga 4 nanti masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di jamaah semuanya. Nanti kita akan buka di segmen 3 dan juga 4. Para asatidz kita dan juga para guru-guru mulia kita nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita insya Allah. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Tibalah kita di segmen tanya jawab. Sudah ada para jamaah yang siap dengan pertanyaan. Nanti insya Allah pertama akan dijawab Ustadz Jailani tentang tema besar kita, pentingnya menyambut bulan suci Ramadan. Pak Sujatmiko kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya singkat Pak. Bagaimana menjaga supaya tujuan puasa 1 bulan itu tidak pernah kendor? Jadi persiapannya seperti apa? Karena biasanya kan 10 hari wah giat kita. Yang 20 hari kedua udah turun, ketiga juga lebih turun lagi. Bagaimana supaya kita bisa menjaganya terus-menerus sehingga menjadi orang yang bertakwa itu seperti apa? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah pertanyaan yang sangat luar biasa sekali dan ini pengalaman bagi kita semua. Biasa 10 hari ketiga sudah tawaf di mall. Gimana Ustaz? Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah pentingnya pelatihan daripada istiqomah. Sebetulnya Ramadan itu juga merupakan bulan tarbiyah kan. Syahrut tarbiyah, yakni pendidikan. Bagaimana kemudian kita dilatih untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Salah satunya adalah bisa menjadi hamba yang bertakwa itu dengan jalan istiqomah. 30 hari kita puasa, malamnya qiyamul lail, taraweh. Salah satu fungsinya kan itu. Agar kemudian nanti keluar daripada bulan suci Ramadan, kata takwa ini benar-benar masih ada. Makanya indahnya nih dalam ayat tersebut itu dipakainya fi'il mudhari. La'allakum tattaqun. Jadi fi'lun mudhari, yakni kata kerja sedang atau akan. Yang namanya sedang kan terus menerus tuh. Agar kita istiqomah di dalam ketakwaan. Caranya bagaimana? Kalau orang Betawi bilang ada doanya, tapi doanya nggak ada di kitab. Ini doa-doa kita sendiri. Allahumma paksain gitu kan. Wa usahain gitu kan. Wa terus-terusin. Pokoknya paksain aja. Karena disitulah daripada nilai ujiannya gitu. Bagaimana kemudian bulan pertama kita ke semangat, terus ke minggu pertama, minggu kedua pun begitu dan minggu ketiga pun seperti itu. Nah oleh karenanya hal yang sedemikian rupa ini harus tetap ada di dalam diri kita. Yang kedua adalah ingat terus kemuliaan, ingat terus keutamaan, ingat terus pahala, ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan yang tidak diberikan oleh Allah di bulan yang lainnya. Sehingga kemudian mengecas semangat kita terus menerus di dalam melakukan daripada ibadah pada saat bulan suci Ramadan yang mulia tersebut. Dan ingat kesempatan gitu, tancapkan dalam diri. Besok kalau Ramadan besok nih, kelar Ramadan gue mati. Besok tahun besok gue gak ngerasain, gak dapat lagi nih gue kayak gini nih. Kalau enggak gue manfaatin dengan sebaik-baiknya, telat dah gue.
tancapkan terus tuh perasaan-perasaan dan pemahaman serta pemikiran tersebut di dalam diri kita, sehingga pada akhirnya sedetik pun waktu di dalam bulan suci Ramadan tidak akan pernah bisa kita lewatkan kecuali di dalam mengisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, Allahumma paksain. Masya Allah, mudah-mudahan terjawab dengan lengkap Pak Ustadz Miko, karena memang sejatinya kita manusia, iman yazidu wa yanqus, naik dan turun, sehingga kita perlu ada paksaan-paksaan dalam diri kita. Baik, kembali ke penanya yang sudah siap, ada Ibu Wahyurini, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Ada lagi, bagaimana kemaksiatan masih terjadi di bulan Ramadan, padahal setan sedang dibelenggu dengan rantai. Baik, itu saja Ibu. Satu lagi, kenapa? Borong ini. Biar dijawab dulu sama Ustadz Fahmi Ya. Salim Bu, nanti bisa dicicil lagi di Ya. segmen berikutnya. Silakan Ustadz Fahmi Kenapa Salim. dinamakan bulan Ramadan? Ya, 2 pertanyaan dulu nanti dijawab oleh Ustadz Fahmi Salim. Fadal Ustadz. Saking banyaknya pertanyaan jadi lupa gitu. Iya, yang pertama Sering puasa tapi nggak pernah sering, sholat begitu ya Bu ya? puasa Ramadan tapi kagak sholat. Ini aneh bin ajaib. Ya, kagak sholatnya kenapa? Malas atau mengingkari kewajiban sholat. Kalau mengingkari kewajiban sholat hukumnya kafir. Nauzu. Berarti dia udah nggak wajib dong ibadah puasa. Karena yang puasa wajib itu bagi orang yang masih Islam. Itu aja patokannya. Tapi kalau dia malas, nah ini mesti ada obatnya, ini penyakit. Ya, penyakitnya apa ya? Dipaksa. Mesti obatnya dipaksa. Kita bilang sama orang yang seperti itu, Anda mau dipaksa masuk surga atau mau sukarela masuk neraka? Siapa yang mau sukarela masuk neraka? Mau dipaksa masuk neraka? Enggak kan? Kita pengen minimal kita bagus kalau sukarela masuk surga, rajin ibadah, sukarela namanya. Tapi kalau enggak juga dipaksa untuk masuk surga. Lebih bagus daripada sukarela masuk neraka. Jadi mari kita perbaiki ya, tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Yang kedua, bagaimana ada orang masih maksiat di bulan Ramadan padahal setan itu dibelenggu sama Allah. Ya, biasanya para ulama menjawabnya yang dibelenggu oleh Allah itu setan gedenya. Dari kalangan jin. Jin itu apa? Yang tidak terlihat. Yang enggak nampak. Itu janna ya junnu, jinanan, jannatan, jinnun. Itu benda-benda, barang-barang, makhluk-makhluk yang halus nggak nampak. Nah, setan yang kagak nampak itu yang dibeleng. Tapi kan Allah mengatakan minal jinnati wan nas. Yang namanya setan itu bukan dari kalangan jin aja, tapi juga setan manusia. Setan manusianya ada tampil di TV. Mohon maaf nih, bukan TV One. Setan manusianya tampil di klub-klub, di karaoke, di iklan-iklan pinggir jalan. Makanya kalau pengen khusyuk ibadah di bulan Ramadan, mohon maaf ya, jangan buka TV kecuali buat dengar tausiah. Kita harus jaga konsistensi kekuatan hati kita itu, supaya bagaimana cara dari awal sampai akhir bisa lempeng ya. Kondisikan keluarga kita, kondisikan lingkungan kita, baca tentang keutamaan bulan Ramadan, baca tentang pahala-pahala yang Allah siapkan bagi hamba yang rajin ibadah di bulan Ramadan supaya dia jauh dari maksiat. Insya Allah. Insya Allah, baik. Masya Allah, luar biasa sekali jawaban dari Ustadz Fahmi Salim tadi. Memang tujuannya kembali seperti yang apa yang disampaikan Ustadz Jailani tadi, bahwa tujuan akhir kita ya Ustadz ya. Kita insya Allah akan, kalau nggak ketemu, kalau nggak ketemu lagi di bulan Ramadan, maka waduh udah beda lagi Ustadz ya. Baik pemirsa, kita masih ada satu segmen lagi untuk berdiskusi dan berbincang dan berdialog dengan guru-guru kita. Masih dengan tema besar kita, persiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, Anda masih di program Damai Indonesiaku untuk mempersiapkan bulan suci Ramadan, apa saja yang harus kita lakukan di dalam diri kita. Sudah ada Ibu Endang insya Allah yang akan memberikan pertanyaannya, Ustadz Jailani sudah siap dengan jawaban-jawabannya, nanti akan juga dibantu oleh Ustadz Fahmi Salim. Silakan Ibu Endang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, setiap jelang bulan Ramadan banyak orang berbondong-bondong untuk ziarah kubur, baik dari keluarga terdekat kita atau ziarah ke tempat para wali. Yang saya tanyakan, adakah tuntunan dari Rasulullah atau ada hadisnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustadz Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Persoalan itu sebetulnya merupakan satu persoalan yang terus menerus menjadi polemik di tengah-tengah kita ya. Khilafiyah. Dan kita udah tahu kalau tadi bahasannya kata antum adalah khilafiyah, sebetulnya sikapnya itu harus bagaimana. Kan begitu bahasanya. Jadi yang dinamakan dengan Islam ini kan ada dua nih. Ada usuluddin, ada furu'uddin. Usuluddin perkara pokok dalam agama nggak boleh beda. Masalah furu'uddin itu keniscayaan pasti beda. Nah disinilah peran kita untuk tasamuh bainal muslimin, yakni saling toleransi di antara kaum muslimin. Kalau kita bicara dalil, waduh udah bebusah. Bahasanya bebusah tuh kelompok sini ini punya dalil, kelompok yang nggak mau juga punya dalil. Ini Damai Indonesiaku 1 jam gak cukup nih Ustadz ya? Nah iya kagak cukup ya kan, karena bakal merembet tuh, ntar bicara tawasul, ntar bicara yang namanya tabarruk dan seterusnya. Intinya adalah kalau ditanya Ustadz apakah kemudian ada yang namanya dalilnya, satu dalilnya banyak dalam Al-Quranul Karim ya kan, bicara yang namanya ziarah salah satunya kan untuk mendoakan, benar gak sih? Ngedoain orang yang udah meninggal. Nah terus yang namanya orang meninggal memang nyampe doa kita. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, Rabbana ghafir lana wali ikhwanina alladzina sabakuna bil iman. Garis bawahin tuh. Jadi diabadiin tuh doa, ya Allah ampunkanlah dosa kami dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami bil iman, catat. Dengan iman. Artinya orang yang udah mendahului, udah meninggal apa masih hidup? Assalamualaikum. Jawab yang kompak, hidup apa mati? Lah udah mati, nyampe doanya. Kalau jangan pakai insya Allah, nyampe apa kagak? Nyampe, orang Al-Quran yang ngomong. Al-Quran udah ngomong itu, iya kan? Tapi catatannya atuh bil iman, dia sama kita satu server bro, tuh bahasanya. Satu server maksudnya apa? Dia imannya sama kita sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kan begitu. Dan masih banyak lagi tuh yang namanya dalil-dalilnya. Karena persoalannya itu adalah persoalan di sini. Kalau masalah ziarahnya, orang yang kagak mau ziarah kayak kita pun, dia akan menyampaikan bahwa ziarah itu boleh. Karena dulu Nabi pernah melarang dan kemudian Nabi pada akhirnya memerintahkan kembali. Betul Ustaz? Yang jadi masalah kan nih, nyampe apa kagak doanya? Ustadz idza mata bnu adam min qata amaluhu illa min salasin. Kan orang yang udah mati itu istilahnya nggak bisa beramal lagi. Yang dibicarain kan amal orang mati. Orang mati emang kagak bisa lagi tahlilan. Orang mati kagak bisa lagi ngomong kayak saya ini. Ini lagi ngomong kan hidup, ini hidup. Assalamualaikum. Betul apa kagak? Jadi yang putus amalnya orang mati. Yang doa orang hidup apa orang mati? Lah orang hidup buat orang siapa? Nah kelar, nyampe apa kagak? Lah kalau kagak percaya lu mati aja dulu, ntar bilangin gue nyampe apa kagak. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah luar biasa sekali. Ustaz Fahmi Salim mungkin bisa. Ya sedikit silakan, tambahan Mas Sofyan. Jadi ziarah kubur itu dianjurkan Nabi SAW. Waktunya kapan aja bebas. Cuma kadang-kadang ya, orang kagak bisa sempet waktunya, udah sibuk udah tuh setahun. Bener. Nah mau menyambut Ramadan biasanya orang pada bersih-bersih, bersih rumah, bersih masjid, bersih macam-macam. Bersih karpet, betul. Ya, pajangan aja perabot dibersihin di rumah. Zaman dulu. Ya, masih ngalamin. Ya, makanya kan salah satu cara kita persiapan untuk menyambut Ramadan ini adalah banyak bertaubat. Betul.
banyak bertobat, banyak istighfar, membersihkan diri dari segala dosa-dosa yang lalu. Nah, salah satu wasilahnya itu bisa dengan ziarah kubur, nginget mati. Nah. Karena Nabi menyatakan salah satu manfaat ziarah kubur adalah mengingatkan kamu terhadap akhirat. Ingat mati. Kalau ingat mati bawaannya mau ngapain? Ya tobat. Betul. Mohon ampun kepada Allah. Doakan mayit supaya diampuni oleh Allah. Kita juga dapat berkahnya, ingat mati dan senantiasa selalu bertaubat kepada Allah. Itu aja, simpelnya. Dan satu kalau lagi masalah khusus bulan Ramadan, memang Nabi kagak mencontohkan, Nabi nggak menganjurkan, tapi itu bisa pakai dalil umum. Betul, nggak dilarang pula. Nggak dilarang, karena nggak ada larangan, nggak ada anjuran. Iya, nggak ada anjurannya. Sama kayak hukum Maulid Nabi, kalau di Muhammadiyah ada fatwanya. Gimana Maulid Nabi Pak Ustadz? Di Muhammadiyah kagak ada perintah, kagak ada larangannya, makanya boleh. Boleh aja. Ya menarik sekali karena memang salah satu perintah Nabi adalah zikrul maut ya Ustaz. Nah. Kembali ke Ustaz Jalen tadi bahwa dengan zikrul maut, kembali kalau kita ketemu di bulan depan, tahun depan ketemu bulan Ramadan, kalau kagak. Iya, itu dia yang jadi persoalan. Dan juga satu hal yang pengen saya tambahin nih. Kita nih ngucap salam, sering aneh sampein. Ngucap salam itu diperintahin sama orang hidup doang, apa orang mati juga? Dua-duanya kan begitu ya. Contoh, Assalamualaikum. Jawab tuh, ketahuan hidup. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dijawab nggak? Kagak kedengeran. Nah, kalau kedengeran serem Ustaz. Itu patokannya. Bukan kagak dijawab. Dijawab cuman nggak kedengeran. Lah kalau kedengeran, nenek-nenek mabur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Artinya apa? Kalau yang namanya salam itu doa bukan sih? Kalau salam itu bukanlah doa, nggak mungkin diperintah sama Nabi. Dan kalaupun nggak sampai, nggak mungkin juga diperintah sama Nabi. Assalamualaikum ya ahlal kubur dar qaumim mu'minin bisyafaati Rasulillah. Itu lengkapnya tuh. Kalau nggak hafal dengerin aja ya. Gitu ya. Antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallahu ta'ala bikum lahikun. Kagak hafal Mas. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kelar udah gitu kan. Benar. Doa. Nyampe kagak? Nyampe. Kata siapa? Lah kata saya. Ente dari mana? Ya kata ulama-ulama saya. Siapa aja namanya? Gue terangin susah. Ame lu nolak juga kan gitu. Makanya nafsi-nafsi. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amal kami, amal anda. Penempatan kata-kata ini di antara kaum muslimin. Adapun di luar daripada orang muslim atau orang Islam. Lakum dinukum. Wallahu a'lam. Begono. Masya Allah pemirsa, tidak terasa bahan diskusi kita dan juga pembahasan kita dalam tema besar kita, persiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Menarik sekali apa yang tadi disampaikan dua guru kita, bagaimana kita mempersiapkan diri, yaitu motivasi keistiqomahan insya Allah mudah-mudahan ada di dalam diri kita sehingga sampai kita di ujung bulan Ramadan dengan menyambut atau mendatangkan atau mendapatkan suatu kemuliaan yang insya Allah didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri mewakili kru yang bertugas. Nanti insya Allah akan diteruskan doa oleh Ustadz Fahmi Salim. Saya Muhammad Sofyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca doa kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon agar Allah berikan kita istiqamah iman Islam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma ballighna Ramadan wa sallimna li Ramadan wa sallimhu lana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin.
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها فإنك يا ربنا أنت وليها ومولاها. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.